Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akan melakukan role play mini lokakarya. Berikut peranan dalam kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nisa Iza, pembawa acara. Yang kedua, perawat Indriawati, Dokter Umum Riana Duta Lopez, Dokter Gigi Tahrima Sabita, Bidan Helen Yuliana, perawat komplementer Mutami Matul, analis kesehatan Erwin Umbupati, petugas gizi Rahardian, petugas kesehatan lingkungan Yurika Iswari, perawat gerontik Nabila Dwi, kepala Puskesmas Dwi Reskiana, pemateri Feni Eka, dan notulen Maria Justina. Berikut saya bacakan susunan acara mini lokakarya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua analisa masalah dan pemecahan, dilanjutkan penyusunan kegiatan dan pembagian tugas bulan yang akan datang. Acara yang selanjutnya yaitu pengenalan program baru. Acara selanjutnya kesepakatan untuk melaksanakan rencana yang baru dan program yang sudah ada. Dan yang terakhir penutup. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara kita mulai dari hari ini sampai seterusnya akan berjalan dengan lancar dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Puskesmas Saudari Dwi Reskiana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Kepala Puskesmas mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah hadir di Desa Adem Ayem. Semoga acara yang akan kita laksanakan dan kita tujukan kita bersama untuk memperbaiki Desa Adem Ayem ini berjalan dengan lancar. Amin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sambutan Kepala Puskesmas. Acara yang selanjutnya yaitu analisa masalah dan pemecahan, dilanjutkan penyusunan kegiatan dan pembagian tugas bulan yang akan datang. Kepada Kepala Puskesmas, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini ada program-program Puskesmas Adem Ayem. Yang pertama di sini ada program kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Saya temukan ini ada permasalahan program. Di sini ada kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memelihara kesehatan bayi dan balita. Kurangnya upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya memeriksa kehamilan, dan tingginya tingkat kelahiran bayi. Di sini banyak yang tidak tercapai. Bagaimana rencana kerja kalian untuk ke depannya? Saya persilahkan untuk penanggung jawab kesehatan ibu dan anak. Baik, terima kasih. Di sini kami akan merencanakan kegiatan untuk ibu dan anak. Kita akan melakukan persiapan imunisasi bagi ibu dan anak yang akan dilakukan pada setiap dalam daerah Adem Ayem ini. Setelah itu kita akan memberikan konseling kepada ibu tentang baby blues. Setelah itu untuk strateginya kesehatan ibu dan anak, melakukan pelatihan pada tenaga kesehatan untuk melakukan penyuluhan pentingnya kesehatan ibu dan anak. Untuk rencana KB atau program keluarga berencana, kita akan melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan, terutama kepada bidan untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya KB kepada
kepada keluarga atau pasangan suami istri di Desa Adem Ayem. Setelah itu kita akan menganalisis data atau rumah untuk mendata dalam rumah jarak kelahiran anak pertama dan anak kedua. Setelah itu kita akan melakukan strategi juga untuk terkhususnya untuk bidan, kita akan melakukan pelatihan kepada bidan tentang pentingnya KB. Setelah itu kita juga akan mempelajari permasalahan yang ada, terutama peningkatan kelahiran pada bayi. Sekian, saya kembalikan kepada Kepala Puskesmas. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya di sini ada penanggung jawab penyuluhan gizi. Saya temukan di sini ada program yang ada permasalahan program, yaitu adanya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan gizi seimbang, kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap status gizi yang berdampak atau beresiko tentang kesehatan. Di sini juga ada angka kejadian kekurangan gizi terhadap ibu hamil dan anak-anak. Yang telah saya bacakan program yang belum tercapai sangat banyak. Nah, di sini kenapa kalian ini programnya tidak bisa tercapai dan bagaimana rencana kerja kalian untuk selanjutnya atau untuk bulan depan? Saya persilahkan untuk penanggung jawab gizi. Baik, terima kasih. Untuk dari penanggung jawab gizi sendiri, dari yang sudah dibacakan oleh Kepala Puskesmas mengenai permasalahan program. Jadi untuk memperbaiki program-program selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan penyuluhan tentang makanan bergizi kepada masyarakat. Nah, yang kedua, melakukan workshop atau pembuatan makanan seimbang khususnya MPASI untuk bayi. Nah, untuk kegiatan dari lintas program sendiri, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dengan melakukan pelatihan tentang makanan gizi yang seimbang. Terus yang kedua, berkoordinasi dengan aparat desa dalam memantau masyarakat yang belum peka pentingnya perbaikan gizi. Yang ketiga, tenaga kesehatan menyelidiki apa saja penyebab kurangnya gizi terhadap ibu hamil. Dan untuk strategi dari lintas program sendiri, yang pertama, memberikan pelatihan pada tenaga kesehatan tentang makanan seimbang dan perbaikan gizi. Yang kedua, melatih tenaga kesehatan tentang bagaimana memberikan gizi yang seimbang kepada setiap masyarakat. Dan yang ketiga, mencari penyebab atau masalah mengenai gizi pada masyarakat, khususnya pada ibu hamil. Mungkin itu saja untuk strategi dari penanggung jawab gizi. Terima kasih. Saya kembalikan ke. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab gizi. Selanjutnya di sini ada program kesehatan lingkungan. Nah, di sini ada permasalahan program, yaitu masyarakat masih tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Masih banyak yang membuang sampah. Masyarakat masih belum mengerti pentingnya kebersihan lingkungan. Untuk penanggung jawab kesehatan ini, di sini program tidak bisa tercapai. Bagaimana rencana kalian untuk bulan depan atau untuk selanjutnya? Saya persilahkan untuk penanggung jawab kesehatan lingkungan. Baik, terima kasih untuk Ketua Puskesmas di sini. Saya akan membacakan bagaimana untuk kesehatan lingkungan. Bagaimana kegiatan kita melakukan kerja bakti RT, berarti setiap RT itu melakukan bakti. Yang kedua, tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan rutin setiap rumah. Jadi setiap rumah kita melakukan pemeriksaan rutin. Dan yang terakhir, pelatihan tenaga kesehatan tentang edukasi cuci tangan 6 langkah. Dan di sini ada strategi lintas pertama, melatih tenaga kesehatan dalam membersihkan air jamban secara rutin.
dan juga mempelajari masalah yang terjadi akibat kurangnya menjaga kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir di sini melakukan pencegahan penyakit DBD. Kesehatan lingkungan, saya kembalikan ke Kepala Puskesmas. Baik, terima kasih untuk kesehatan lingkungan. Selanjutnya ada program kesehatan lanjut usia atau kesehatan lansia. Nah, di sini juga ada permasalahan program masyarakat belum memahami terkait kesehatan pada lansia. Nah, di sini juga lansia belum mengetahui upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia ini. Dari program itu belum tercapai, kenapa bisa tidak tercapai dan bagaimana rencana kalian untuk melakukan program selanjutnya. Saya persilahkan untuk penanggung jawab kesehatan lansia. Atas waktunya. Jadi di sini saya akan melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan program pemberdayaan pada lansia, dan tenaga kesehatan menganalisis masalah apa saja yang dialami oleh lansia. Strateginya melakukan pemberdayaan pada lansia, mempelajari masalah kesehatan pada lansia, dan membuat usaha keperawatan pada lansia. Baik, itu saja saya kembalikan kepada pimpinan Puskesmas. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab kesehatan lansia. Selanjutnya yaitu ada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Saya persilahkan untuk penanggung jawab pencegahan pemberantasan penyakit menular untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Kepala Puskesmas. Untuk paham penyakit menular sendiri, di kegiatan lintas program yaitu memberikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit menular, dan untuk strategi lintas program yaitu memberikan edukasi mengenai penyebab dan cara mengatasi penyakit menular. Sekian dari saya kembalikan kepada Kepala Puskesmas. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab pencegahan penyakit menular. Selanjutnya yaitu ada usaha kesehatan sekolah atau kesehatan olahraga. Di sini saya temukan permasalahan program yaitu masyarakat adem ayem ini tentang pentingnya kesehatan olahraga. Sebagai dasar hidup, lingkungan keluarga belum memadai untuk berolahraga. Dan ini juga kenapa bisa tidak tercapai, bagaimana rencana kerja kalian untuk ke depannya. Saya persilahkan untuk menjelaskannya. Penanggung jawab. Baik, atas waktunya. Di usaha sekolah, kesehatan sekolah, di sini untuk kegiatannya kami akan mengadakan penyuluhan dan juga pelatihan. Di sini gunanya untuk meningkatkan kemampuan para tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesehatan anak-anak di lingkungan sekolah. Yang kedua, tenaga kesehatan juga melakukan observasi pada setiap sekolah guna mencari permasalahan kesehatannya, yaitu tenaga kesehatan melakukan musyawarah untuk perencanaan pembangunan UKS di setiap sekolah. Dan untuk strateginya, kami akan melatih para tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesehatan setiap anak-anak di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, mencari akar permasalahan di lingkungan sekolah yang mengganggu kesehatan para siswa-siswinya. Terus yang ketiga yaitu membentuk UKS di setiap sekolah guna memantau kesehatan anak-anak. Dan untuk kesehatan olahraganya, kami akan mengadakan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang pentingnya kesehatan keluarga. Dan yang kedua,
kami tenaga kesehatan akan menerapkan olahraga sebagai hidup sehat kepada. Dan yang ketiga, kami sebagai tenaga kesehatan juga akan memberikan wadah kepada masyarakat untuk berolahraga. Dan untuk strateginya, yang pertama kami akan melatih para tenaga kesehatan untuk melakukan pemberdayaan kepada setiap keluarga. Dan yang kedua, kami akan mempelajari masalah kesehatan olahraga yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu membuat rencana kegiatan tentang kesehatan olahraga. Mungkin hanya itu, selanjutnya saya kembalikan kepada Kepala Puskesmas. Terima kasih. Baik, untuk program selanjutnya yaitu ada kesehatan gigi dan mulut. Di sini ada permasalahan program. Masyarakat Desa Ayam ini masih belum memahami tentang kesehatan gigi dan mulut dan belum menerapkan pencegahan penyakit gigi dan mulut dan peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Program permasalahan ini kenapa bisa tidak tercapai dan bagaimana rencana kerja kalian untuk kedepannya? Saya persilakan untuk penanggung jawab kesehatan gigi. Untuk kegiatan lintas program kesehatan gigi dan mulut, yaitu yang pertama, pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan program kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat dan keluarga. Yang kedua, tenaga kesehatan menganalisis masalah apa saja yang dialami kelompok keluarga dan masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, tenaga kesehatan memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan keluarga mengenai kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara terpadu dan berkualitas. Untuk strategi lintas program yang pertama, melatih tenaga kesehatan untuk melakukan pemberdayaan dan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok masyarakat dan keluarga. Yang kedua, mempelajari masalah kesehatan gigi dan mulut pada kelompok masyarakat dan keluarga. Yang ketiga, membuat rencana kegiatan mengenai masalah yang terjadi pada kelompok masyarakat dan seperti apa upaya pelayanan kesehatan mulut dan gigi. Sekian dari kesehatan gigi dan mulut, saya kembalikan ke Kepala Puskesmas. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya di sini ada program pembinaan pengobatan tradisional. Nah, di sini ada permasalahan program masyarakat desa. Adem Ayam ini belum mengerti mengenai kemanfaatan pelayanan pengobatan tradisional dan belum memahami bahwa menjamin terpenuhnya atau terpeliharanya persyaratan keamanan dan kemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional ini. Dari permasalahan program ini kenapa tidak bisa tercapai dan bagaimana rencana kerja kalian untuk selanjutnya atau untuk kedepannya? Saya persilahkan untuk penanggung jawab. Baik, dari pembinaan pengobatan tradisional sendiri, dari kegiatan lintas program, yang pertama, tenaga kesehatan mengajarkan cara menerapkan pengobatan tradisional di lingkungan keluarga. Yang kedua, menganalisis masalah apa saja yang terjadi setelah dilakukan pengobatan tradisional. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan tentang pelayanan kesehatan tradisional kepada sekelompok keluarga. Yang keempat, melakukan konsultasi masalah kesehatan pada pelayanan kesehatan tradisional. Dan yang kelima, melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan cara ramuan obat tradisional. Terus dari strategi lintas program sendiri, yang pertama melatih tenaga kesehatan untuk melakukan pengobatan tradisional pada kelompok keluarga. Yang kedua, mempelajari masalah kesehatan pengobatan tradisional pada kelompok keluarga. Dan yang ketiga, membuat rencana kegiatan mengenai masalah yang terjadi pada kelompok keluarga, seperti upaya menangani dengan pengobatan tradisional. Sekian dari pembinaan pengobatan tradisional, kurang lebihnya saya berikan kepada Kepala Puskesmas. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab pembinaan pengobatan tradisional. Nah, di sini
saya jelaskan lagi program Puskesmas Adam Ayam ini ada kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penyuluhan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan lansia, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, UKS, kesehatan olahraga, kesehatan gigi dan mulut, dan yang terakhir pembinaan pengobatan tradisional atau BATRA. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kepala Puskesmas dan seluruh tenaga kesehatan. Acara selanjutnya yaitu pengenalan program baru oleh pemateri Saudari Feni Eka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berdasarkan analisis dari data-data masyarakat, yang kurang mumpuni adalah yaitu Posbindu PTM, di mana Posbindu PTM ini bertujuan untuk melakukan pengecekan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki penyakit tidak menular. Next. Nah, kebijakan Posbindu ini berdasarkan peraturan pemerintah Permenkes nomor 13 tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Next. Nah, manfaat Posbindu sendiri adalah untuk mengetahui atau mendeteksi faktor-faktor risiko penyakit tidak menular, terus melakukan upaya intervensi faktor risiko penyakit tidak menular dengan memodifikasi perilaku, konseling, dan edukasi. Terus kemudian melakukan rujukan bagi individu yang berisiko tinggi, dan yang memerlukan layanan pengobatan lebih lanjut. Kemudian Posbindu sendiri adalah menjangkau masyarakat yang masih sehat agar melakukan screening kesehatan sesuai standar minimal setahun sekali. Kemudian yang kedua, mendorong masyarakat untuk mengakses upaya promotif preventif di Posbindu PTM agar dapat memelihara serta meningkatkan kesehatannya. Kemudian yang ketiga, menjangkau masyarakat yang merasa sehat untuk dapat dideteksi secara dini faktor risiko PTM dan dilakukan upaya intervensi untuk memodifikasi perilaku baik secara individu, kelompok maupun penggerakan masyarakat. Kemudian mendorong masyarakat yang berpotensi sakit PTM agar segera dirujuk ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, memotivasi masyarakat agar menjadi masyarakat yang siaga untuk menjaga kesehatannya. Next. Nah, kegiatan yang dilakukan Posbindu adalah kegiatan 5 meja. Yang pertama, meja 1 ini bertujuan untuk pengisian pada masyarakat yang datang untuk melakukan screening kesehatan. Kemudian pada meja kedua dilakukan wawancara atau observasi mengenai perilaku resiko masyarakat, baik itu secara di dalam individunya sendiri maupun di dalam keluarganya itu sendiri. Nah, dalam hal itu maka akan dilakukan oleh kader kesehatan. Yang kedua, meja ketiga. Nah, meja ketiga ini adalah pengukuran berat badan, tinggi badan, IMT, dan juga lingkar perut. Nah, yang meja keempat, ini adalah pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol. Dan pada meja kelima adalah untuk meja edukasi atau penyuluhan kesehatan. Dan juga bisa apabila masyarakat yang datang adalah masyarakat yang
mempunyai penyakit PTM, maka bisa dilakukan rujukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mungkin itu tujuan program baru yang akan disampaikan di Puskesmas Adem Ayem. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri Saudari Feni Eka. Acara selanjutnya yaitu kesepakatan untuk melaksanakan rencana yang baru dan program yang sudah ada. Untuk Kepala Puskesmas, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini program-program Puskesmas Adem Ayem. Di sini ada kesehatan ibu dan anak. Ini mau dilaksanakan kapan? Baik, untuk kesehatan ibu dan anak akan dilakukan bulan April dan akan dibuka setiap hari Senin dan sampai hari Jumat. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya untuk penyuluhan gizi, ini mau dilaksanakannya kapan? Mungkin dari penanggung jawab gizi untuk rencana kegiatannya dilakukan dengan hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 8 sampai 14. Terima kasih. Untuk penanggung jawab kesehatan lingkungan, ini mau dilaksanakannya kapan dan tanggal berapa? Baik, untuk kesehatan lingkungan sendiri akan dilakukan setiap hari Minggu, yaitu seminggu sekali. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab kesehatan lingkungan. Selanjutnya di sini ada kesehatan lansia. Ini mau dilaksanakan programnya kapan? Baik, untuk lansia akan diadakan pada tanggal 11 April 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab kesehatan lansia. Selanjutnya di sini ada pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Di sini untuk programnya mau dilaksanakan kapan? Baik, untuk pencegahan penyakit menular dilaksanakan 2 minggu sekali, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 20 April 2021. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Selanjutnya di sini ada program UKS dan kesehatan olahraga. Ini mau dilaksanakan kapan dan tanggal berapa? Baik, untuk usaha kesehatan sekolah atau UKS sendiri akan dilaksanakan yaitu setiap 1 minggu sekali pada tanggal 5, 12, 19, dan juga 26 April 2021. Sedang untuk kesehatan olahraga sendiri akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, yaitu pada tanggal 4 dan juga 25 April 2021. Terima kasih. Untuk penanggung jawab UKS dan kesehatan olahraga, selanjutnya di sini ada program gigi dan mulut. Untuk penanggung jawab gigi dan mulut mau dilaksanakan. Untuk kesehatan gigi dan mulut akan dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi sampai 2 siang. Terima kasih. Dan yang terakhir untuk penanggung jawab pembinaan pengobatan tradisional ini mau dilaksanakan kapan? Untuk pembinaan pengobatan tradisional akan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai jam 2 siang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanggung jawab pembinaan pengobatan tradisional. Di sini saya ulangin lagi. Dilakukan setiap Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi sampai jam 2 siang. Apakah sudah disepakati untuk hari dan jamnya?
Ya, sepakat. Untuk penyuluhan gizi setiap Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai jam 2 siang, apakah sudah disepakati? Sepakat. Untuk kesehatan lingkungan setiap hari Minggu atau seminggu sekali, apakah setuju atau disepakati? Iya, sepakat. Untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ini setiap 2 minggu sekali pada tanggal 6 dan 20 April 2021, apakah disepakati? Iya, disepakati. Dan untuk UKS dan kesehatan olahraga setiap 1 minggu sekali dan setiap 2 minggu sekali. Untuk UKS tanggal 5, 12, 19, dan 26 April. Kesehatan olahraga pada tanggal 4 dan 25 April 2021, apakah disepakati? Sepakati. Sepakat. Untuk program kesehatan gigi dan mulut setiap Senin sampai Jumat pada pukul lagi sampai pada pukul 2 siang, apakah disepakati? Sepakat. Pembinaan pengobatan tradisional setiap Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi dan pukul 2 siang, apakah disepakati? Sepakat. Untuk kesehatan lansia pada tanggal 11 April 2021, apakah disepakati? Sepakati. Baik, jika semuanya sudah disepakati, semoga program yang telah ditentukan dan disepakati dapat tercapai dalam program selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kepala Puskesmas. Selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan oleh Saudari Maria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Untuk kesimpulan dari Mini Lokakarya pada hari ini, yaitu ada beberapa program puskesmas seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penyuluhan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan lanjut usia, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, kesehatan gigi mulut, pembinaan pengobatan tradisional, dan semua peserta sepakat akan waktu yaitu hari dan jam pelaksanaan program-program di Puskesmas Adem Ayem ini. Dan terdapat pula program baru yaitu Posbindu Penyakit Tidak Menular yang untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular untuk upaya melakukan intervensi faktor risiko penyakit tidak menular serta melakukan rujukan bagi individu dan kelompok atau masyarakat yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Kegiatan ini dilakukan kegiatan 5 meja yang diantaranya ada screening, wawancara, pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Terdapat pula mengecek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Lalu yang terakhir edukasi. Baik, sekian untuk kesimpulan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk notulen, Saudari Maria. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga dengan acara Mini Lokakarya bulanan ini dapat mencapai apa yang kita harapkan dan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat bersama. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.